Azizah dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan sedikit pembahasan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bab 3 PPKN kelas 11. Sistem hukum di Indonesia dapat didefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur ketertiban, meliputi lembaga dan proses agar diberlakukan secara nyata dalam kehidupan. Yang kedua, unsur ciri kaidah dan sifat hukum. Unsur hukum terdiri atas peraturan mengenai tingkah laku manusia. Pengadaan peraturan dilakukan oleh badan resmi berwajib, bersifat memaksa serta memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggarnya. Selain terdiri atas unsur tertentu, hukum memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu adalah perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Adapun jika ditinjau dari isinya, kaidah hukum terdiri atas perintah, larangan, dan perkenaan yang tidak mengandung perintah atau larangan, tetapi bersifat mengikat secara hukum. Berdasarkan kaidah tersebut, hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa agar selalu ditaati. Jika tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya, penggolongan hukum. Hukum dapat dibagi berdasarkan sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujud pribadi yang diatur, dan isi masalah yang diatur. Menurut sumbernya, hukum terbagi atas hukum undang-undang, hukum adat, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, dan traktat. Menurut bentuknya, hukum terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, hukum terbagi atas hukum nasional dan hukum internasional dan hukum asing. Menurut waktu berlakunya, hukum terbagi atas hukum positif, hukum negatif, dan hukum universal. Menurut cara mempertahankannya, hukum terbagi atas hukum material dan hukum formal. Menurut sifatnya, hukum terbagi atas hukum memaksa dan hukum melengkapi. Menurut wujudnya, hukum terdiri atas hukum objektif dan subjektif. Menurut pribadi yang mengaturnya, hukum terdiri atas hukum satu golongan, hukum antar golongan, dan hukum semua golongan. Menurut isi masalahnya yang diatur, hukum terbagi atas hukum publik dan hukum privat. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum bersifat universal yang menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dan selanjutnya ada fungsi hukum. Hukum memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pengatur tata tertib, hubungan masyarakat, sarana mewujudkan keadilan lahir dan batin, dan pergerakan pengembangan. Sumber hukum di Indonesia ada undang-undang, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, hukum keputusan hakim atau jurisprudensi, hukum traktat, doktrin. Sekian video penjelasan PPKN dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.